Hai, jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis runtun waktu. Video keempat ini membahas time trend menggunakan regresi linear. Mari kita mulai. Kita akan menggunakan regresi linear untuk menetapkan tren. Jadi kita akan membahas unsur waktu, data runtun waktu yang sistematis, bukan yang random seperti terdahulu. Kali ini kita bahas unsur time trend. Seperti telah disampaikan pada waktu awal, tren merupakan kecenderungan jangka panjang. Tidak saja yang terus-menerus menaik atau terus-menerus menurun, namun bisa juga menaik kemudian menurun, atau sebaliknya menurun kemudian menaik. Perjalanan nilai-nilai data dinyatakan sebagai seolah-olah fungsi dari waktu. Dengan demikian, maka dapat dibuatkan model dari kecenderungan dengan fungsi regresi linear. Bagaimana kita menetapkan bentuk fungsi mana yang cocok? Cara yang dianjurkan adalah dengan menganalisis hasil dari scatter plotnya. Untuk itu akan gunakan Excel dengan waktu sebagai sumbu datar dan nilai data runtun waktu ada di sumbu tegak. Mari kita mulai. Sesuai dengan pola perjalanan datanya, dapat dicarikan bentuk fungsi matematisnya sebagai pemodelan, apakah linear, polinomial, atau bahkan eksponensial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi matematisnya linear sehingga modelnya adalah seperti ini. Dengan T adalah nilai dari waktu 1, 2, 3, dan seterusnya untuk waktu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan persamaan duganya adalah demikian. Yang kedua, datanya perlu dimodelkan dengan fungsi polinomial sesuai dengan hasil scatter plotnya. Umumnya adalah sampai dengan fungsi pangkat 2. Pernyataan duganya adalah dalam bentuk umum yang demikian ini. Dan akhirnya dimodelkan secara eksponensial yang demikian, dengan skala logaritma natural pada variabel dependent untuk memperkirakan laju pertumbuhan. Dengan dasar pengertian arti variabel berskala logaritma, maka tidak ada model dengan fungsi logaritma, fungsi yang variabel bebasnya berskala logaritma. Mengapa? Karena perubahan T dari waktu ke waktu bersifat absolut, yaitu kalau T berubah 1 tahun atau 1 bulan, tergantung pada definisi T. Adalah tidak masuk akal kita menyatakan kalau waktu atau tahun berubah 1%, atau kalau bulan berubah 1%. Model ini pernyataan duganya dinyatakan dalam bentuk siap untuk membuat prediksinya demikian ini. Dengan SE adalah standard error of regression atau akar pangkat 2 dari MSI dirinya, sebagaimana kita lihat nilainya pada sajian Excel. Berikutnya disampaikan kriteria pemilihan model terbaik. Ketika yang diperbandingkan adalah hanya antara model dengan fungsi matematis yang linear dan eksponensial, yang sama-sama mengandung satu variabel independen, maka pemilihan model terbaik dapat menggunakan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan MSI dan MAD. Akan tetapi, bila yang diperbandingkan melibatkan fungsi polinomial sehingga jumlah variabel independen yang diperbandingkan berbeda, maka perlu memasukkan penalti atas penggunaan lebih banyak variabel sisi kanan, sehingga perlu menggunakan kriteria adjusted R-square. Kita lanjutkan dengan contoh. Kita lihat contohnya, misalkan data penjualan tahunan adalah demikian, maka bila dibuat scatter plot menggunakan Excel diperoleh hasil yang demikian ini. Jelas terlihat bahwa bentuk fungsi matematis yang sesuai adalah fungsi linear. Bila data tersebut langsung diolah dengan Excel dengan penjualan untuk variabel Y dan tahun sebagai variabel X, maka inilah hasil yang akan diperoleh. Untuk kepraktisan, hanya ditampilkan kolom koefisiennya karena kita tidak bermaksud melakukan inference. Bila dituliskan, maka diperoleh persamaan duga yang demikian ini.
Perhatikan, nilai intercept persamaan itu adalah minus 37,251. Apa artinya? Kembali kepada pengertian matematika, nilai intercept adalah nilai variabel dependent ketika nilai independennya adalah 0. Pada kasus ini, berarti nilai perakiraan penjualan ketika waktu atau T adalah 0. Waktu 0 disebut juga waktu dasar. Nah, kapankah T bernilai 0? Hati-hati, tadi kita menggunakan data tahun sebagai X, sehingga nilai X sebesar 0 adalah situasi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi mari kita ganti nilai-nilai pada tahun dengan T yang bergerak mulai dari 1 untuk tahun 2001, kemudian 2 untuk tahun 2002, dan seterusnya sampai dengan 14 untuk tahun 2014. Hasil regresinya ditampilkan oleh Excel seperti ini. Yang bila dituliskan persamaan regresinya menjadi demikian ini. Perhatikan, tentu saja kita akan mempunyai slope persamaan yang sama, yaitu 18,6703. Yang berarti bahwa secara rata-rata kenaikan penjualan adalah 18,670 karena nilai slope tersebut positif 18,670. Sekarang interceptnya berubah menjadi 89,6154. Apa arti nilai intercept sebesar 89,6154? Sesuai matematika, maka dapat dinyatakan bahwa perakiraan penjualan tahun 2000, yaitu tahun 2000, yaitu ketika nilai T adalah 0. Perakiraan penjualannya adalah 89,6154. Kita lanjutkan dengan contoh lainnya. Kita lihat contoh untuk fungsi yang lain. Misalkan data penjualan tahunan adalah demikian. Maka bila dibuat scatter plot menggunakan Excel, diperoleh hasil yang demikian ini. Jelas terlihat bahwa bentuk fungsi matematis yang sesuai adalah fungsi eksponensial atau kuadratik. Kita kerjakan dengan fungsi eksponensial dahulu. Jadi, data dioleh dengan Excel dengan variabel Y dalam skala logaritma natural. Kemudian variabel X adalah transformasi dari tahun menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 14. Ditampilkan kolom koefisiennya dan tabel ringkasan. Bila dituliskan, maka diperoleh persamaan duga yang demikian ini. Atas sajian tersebut, kita perlu memberi informasi bagaimana kita mendefinisikan T agar pembaca mengerti maksud dari persamaan. Untuk keperluan penetapan perakiraan, silakan masukkan nilai T yang sesuai pada persamaan tersebut. Untuk perakiraan penjualan tahun 2018 misalnya, maka nilai T yang sesuai adalah 18. Kita lanjutkan dengan contoh yang menggunakan fungsi kuadratik. Bila data terakhir diprediksi dengan fungsi kuadratik, maka kita akan mempersiapkan data di Excel yang demikian ini. Jadi kita perlu membuat variabel T pangkat 2 untuk nanti digunakan sebagai variabel independen kedua setelah T. Hasil perhitungan Excel adalah demikian ini. Bila dituliskan, persamaan duganya menjadi demikian ini. Ya, berbeda dengan hasil dari fungsi linear, di mana slope menunjukkan angka perubahan persatuan waktu, misalnya kenaikan atau penurunan tahunan. Nilai-nilai koefisien yang diperoleh fungsi kuadratik menjadi sering tidak dapat dimaknai. Ya, berbeda dengan hasil dari fungsi linear di mana slope menunjukkan angka perubahan persatuan waktu, misalnya kenaikan atau penurunan tahunan. Nilai-nilai koefisien yang diperoleh fungsi kuadratik menjadi sering tidak dapat dimaknai, sehingga tidak terlalu mudah dimanfaatkan sebagai variabel kebijakan. Namun, metode ini mampu untuk membuat perakiraan, yaitu dengan memasukkan nilai T pada perakiraan sesuai waktu yang diinginkan. Kita lanjutkan dengan submateri model dekomposisi analisis runtun waktu pada video kelima. Silahkan diikuti.